Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kami dari kelompok 2 akan membawakan materi mengenai sistem ekskresi pada hewan. Yang dimulai pada hewan apes, kedua pada hewan amfibi, yang ketiga pada hewan fisges, yang keempat pada hewan reptil, Dan terakhir kepada mamalia. Jadi teman-teman, sebelum kita lanjut pada materi kita yang kedua ini, yaitu mengenai sistem ekskresi pada hewan, kita perlu ketahui apa itu sistem ekskresi. Nah, sistem ekskresi merupakan proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh agar kesetimbangan tubuh tetap terjaga. Jadi untuk penjelasan sistem ekskresi pada hewan yang lainnya akan dibawakan oleh teman saya di video berikutnya. Dadah! Teman-teman, selanjutnya saya akan membahas mengenai sistem ekskresi pada hewan apes. Nah, pada hewan apes itu terdapat 3 alat ekskresi. Yang pertama yaitu pada ginjal, kemudian paru-paru, dan ketiga yaitu kulit. Yang pertama kita bahas yaitu ginjal. Seperti halnya manusia, apes juga memiliki ginjal yang berperan sebagai sistem ekskresi. Adapun fungsi tugasnya adalah untuk mengambil zat dari sisa yang berupa darah akan tetapi berbentuk urin. Pada hewan apes tidak terdapat kandung kemih atau vesika urinaria, sehingga saluran ureternya akan langsung menuju kepada kloaka. Sistem ekskresi yang kedua pada apes yaitu paru-paru. Burung bernafas menggunakan paru-parunya. Adapun fungsi dari paru-parunya yaitu untuk mengeluarkan gas yang berupa karbon dioksida yang dihasilkan dari metabolisme sel tubuhnya. Adapun jalur pernafasan yang terjadi pada burung yaitu pada mulanya udara akan masuk melalui lubang hidung yang terletak pada paruhnya. Udara akan masuk ke dalam tubuh melalui trakea. Trakea yang terbentuk menyerupai pipa tersebut nantinya akan membawa udara masuk menuju paru-paru untuk melakukan metabolisme tubuh. Udara yang telah diolah tersebut nantinya akan dikeluarkan lagi berupa senyawa CO2. Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu kulit. Kulit merupakan salah satu sistem ekskresi pada apes yang umumnya akan melapisi tubuhnya. Pada bagian kulit terdapat kelenjar minyak. Kelenjar minyak tersebut memiliki fungsi tugas untuk menghasilkan minyak yang akan disalurkan ke seluruh bagian tubuh burung agar bulunya tidak cepat basah ketika terkena air. Selain itu, kelenjar minyak tersebut juga berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan dalam bentuk lemak agar kebutuhan burung tetap terpenuhi. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem ekskresi pada hewan amfibi, yaitu katak. Nah, apa saja sistem ekskresi pada amfibi? Yang pertama itu ada ginjal, kemudian kulit katak, dan paru-paru. Jadi pada sistem ekskresi amfibi yang utama itu adalah ginjal, di mana ginjal katak memiliki saluran yang bermuara pada kloaka, yang mana pada katak jantan saluran yang berasal dari ginjal bersatu dengan saluran dan kelenjar kelamin. Sementara itu, pada katak betina kedua saluran tersebut terpisah. Ginjal memiliki fungsi untuk mengeluarkan air yang berlebihan dalam tubuhnya. Kemudian selain ginjal ada kulit. Nah, kulit katak ini mampu mengeluarkan lendir yang mana berfungsi untuk menjaga agar permukaan kulit tetap lembab dan basah. Permukaan kulit yang lembab bertujuan untuk meningkatkan pertukaran gas dalam proses pernafasan katak melalui kulit. Nah, selain kulit dan ginjal, alat ekskresi katak yang lain adalah paru-paru, di mana paru-paru katak berbentuk 2 buah kantung berdinding tipis yang berfungsi untuk mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem ekskresi pada ikan, yang mana ikan adalah salah satu makhluk hidup vertebrata yang mana habitatnya itu ada di dalam air. Adapun alat-alat ekskresi pada ikan yaitu yang pertama ginjal, yang kedua insang, dan yang ketiga kelenjar kulit. Jadi, alat ekskresi ikan terdiri atas
ginjal yang mana berfungsi untuk mengeluarkan urin, dan juga insang yang mana berfungsi untuk mengeluarkan CO2 dan H2O. Sedangkan yang terakhir yaitu kelenjar kulit, mengeluarkan lendir agar tubuh ikan menjadi licin sehingga memudahkan ikan bergerak di dalam air. Ikan memiliki mekanisme ekskresi yang dipengaruhi tempat hidupnya. Dalam hal pembentukan urin, ikan air tawar memiliki cara ekskresi yang berbeda dengan ikan air laut. Sistem ekskresi pada ikan air tawar yaitu air masuk secara osmosis lewat permukaan tubuhnya, kemudian mendapatkan air dan garam mineral dari makanan. Mineral yang diikat oleh insang, kemudian hasil ekskresi berupa urin menghasilkan lebih banyak dan lebih encer. Sedangkan sistem ekskresi pada ikan air laut yaitu air yang keluar dari permukaan tubuh dan melewati insang, memperoleh air dan garam mineral dengan banyak minum air laut. Kelebihan garam akan dibuang melalui insang, dan hasil ekskresi urin yang pekat dan lebih sedikit. Jadi, perbedaan antara ikan air tawar dan ikan air laut yaitu pada ikan air tawar ekskresi urinnya itu lebih banyak dan lebih encer. Sedangkan ikan air laut yaitu ekskresi urinnya pekat dan sedikit. Oke, jadi pada hewan reptil yang saya akan jelaskan itu terdiri atas 3 alat ekskresi. Yang pertama, alat ekskresi pada hewan reptil itu adalah paru-paru, yang kedua ginjal, dan yang ketiga itu adalah kulit. Sistem ekskresi pada reptil, pada paru-paru serta kulit ini dipakai oleh reptil untuk sarana sistem pernafasan. Seperti yang sudah kita kenal, bahwa di dalam paru-paru terdapat struktur yang dikenal dengan nama alveolus. Nah, alveolus ini adalah kantung udara yang mengecil, akan tetapi kaya akan pembuluh darah, sebab strukturnya ini kaya akan pembuluh darah kapiler. Sehingga dalam paru-paru ini akan ada sebuah proses pertukaran gas antara oksigen serta karbon dioksida. Dan pada kulit ini berperan menjadi organ pernafasan pembantu. Sehingga bila paru-paru sedang tak berfungsi dengan optimal, maka kulit akan mengambil alih bagian dari paru-paru. Selanjutnya, sistem ekskresi ginjal. Nah, ginjal ini adalah alat ekskresi yang paling dominan yang terdapat pada reptil. Ginjal ini terdiri atas sel padat yang tersusun rapat dengan jumlah yang tak begitu banyak. Jumlahnya sekitar 7 hingga 10 sel penyusunnya. Dan pada ginjal ini salah satu fungsinya yaitu pada proses pembuangan urin. Saya akan membahas tentang sistem ekskresi pada mamalia, yaitu khususnya sistem ekskresi pada manusia. Apa saja sistem ekskresi pada manusia? Sistem ekskresi pada manusia terdiri dari beberapa organ, bukan hanya terdiri pada satu organ. Apa saja organnya? Yaitu yang pertama kulit, ginjal, paru-paru, dan terakhir adalah hati. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem ekskresi pada manusia. Organ pertama yaitu kulit, di mana kulit merupakan lapisan jaringan pelindung terluar yang terdapat di permukaan tubuh. Kulit termasuk organ ekskresi karena mampu mengeluarkan zat-zat sisa berupa kelenjar keringat. Selain sebagai organ ekskresi, kulit juga berfungsi sebagai alat indera, perasa, dan peraba. Kulit terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan epidermis atau lapisan kulit ari, yang merupakan lapisan kulit paling luar dan sangat tipis. Epidermis terdiri dari lapisan tanduk dan lapisan malpighi. Yang kedua adalah
dermis atau lapisan kulit jangat, yang merupakan lapisan kulit yang terletak di bawah lapisan epidermis. Dan yang ketiga adalah jaringan ikat bawah kulit, yang dimana lapisan ini terletak di bawah dermis. Di antara lapisan jaringan ikat bawah kulit dengan dermis dibatasi oleh sel lemak. Organ ekskresi kedua pada manusia yaitu ginjal. Ginjal merupakan komponen utama penyusun sistem ekskresi manusia yaitu urin. Manusia memiliki sepasang ginjal berukuran sekitar 10 cm. Letak ginjal yaitu di rongga perut sebelah kiri dan kanan ruas-ruas tulang pinggang. Secara umum, ginjal terdiri dari 3 bagian, yaitu kulit ginjal yang merupakan bagian terluar ginjal yang biasa disebut korteks yang berfungsi untuk menyaring darah. Yang kedua yaitu sumsum ginjal dan rongga ginjal. Proses pembentukan urin pada ginjal itu terbagi atas 3 proses, yaitu proses filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Proses filtrasi merupakan proses penyaringan sel-sel darah. Hasil dari proses filtrasi berupa urin primer yang masih mengandung air, glukosa, dan asam amino, tapi sudah tidak mengandung protein dan darah. Proses kedua yaitu reabsorpsi, yang merupakan proses penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Hasil dari proses reabsorpsi adalah urin sekunder. Dan yang terakhir adalah proses augmentasi, yaitu proses pengumpulan cairan dari proses sebelumnya. Hasil dari proses augmentasi adalah urin sesungguhnya. Selanjutnya yaitu paru-paru. Paru-paru manusia berjumlah sepasang, terletak dalam rongga dada yang dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru memiliki fungsi utama yaitu sebagai organ pernapasan. Paru-paru juga merupakan organ ekskresi yang berfungsi mengeluarkan gas-gas sisa proses pernapasan, yaitu gas CO2 atau karbon dioksida dan H2O atau uap air. Organ terakhir yaitu hati. Hati berada di dalam rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma yang dilindungi oleh selaput tipis bernama kapsula hepatis. Hati berfungsi untuk mengekskresikan getah empedu, zat sisa dari perombakan sel darah merah yang telah rusak dan dihancurkan di dalam limpa. Selain berfungsi sebagai organ ekskresi, hati juga berperan sebagai penawar racun, menyimpan glikogen atau gula otot, pembentukan sel darah merah pada janin, dan sebagai kelenjar pencernaan. Oke, itulah pemaparan dari kami kelompok 2 mengenai sistem ekskresi pada hewan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan saya akhiri dengan Kamsahamnida.